Halo, selamat pagi Bu Kristi dan selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 5 orang. Saya Mikaela Yunike, Yupita Anita, Agnes Sinta, Viola, dan Dismas Hinawan. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai prisma. Data yang menjadi bahan presentasi kami dapatkan dari hasil wawancara melalui chat WhatsApp. Kami melakukan wawancara dengan Ibu Miftahul Kasani, guru mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris kelas 6 sekolah dasar di Seruma May School Kadipuro, Ngenta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti chat wawancara akan kami lampirkan pada slide terakhir. Simak penjelasan dari kami ya teman-teman. Proses saat guru mengajar. Yang pertama, guru mengucapkan salam. 2. Guru memberikan pertanyaan pancingan terhadap peserta didik tentang macam-macam bangun ruang. 3. Guru memberikan media berupa prisma. 4. Guru memancing peserta didik agar mendefinisikan bangun ruang prisma. 5. Guru memberikan penegasan definisi prisma. 6. Peserta didik mencari tahu tentang sifat prisma yang ia ketahui. 7. Guru memberikan penjelasan sifat-sifat prisma beserta contoh. 8. Guru memberikan soal atau tugas yang berkaitan dengan sifat-sifat prisma. 9. Guru menjelaskan cara menghitung luas dan volume prisma. Dan yang terakhir, 10. Guru memberikan soal kepada peserta didik tentang volume dan luas prisma. Kesulitan yang dialami oleh guru saat mengajar materi prisma. Yang pertama, sebelum adanya pandemi, tidak ada kesulitan karena anak-anak suka dan semangat berkolaborasi dan menentukan hal baru. Yang kedua, sesudah adanya pandemi, kesulitannya ialah koneksi internet. Solusi dari kesulitan guru mengajar, solusi yang dapat dilakukan agar kesulitan mengajar bisa teratasi. Kelompok kami menyarankan, yang pertama, membuat sebuah video pembelajaran, kemudian upload melalui YouTube. Yang kedua, membuat PPT pembelajaran, kemudian share melalui WhatsApp group. Apakah peserta didik menyukai materi prisma? Suka atau tidak, bergantung dengan penyampaian dari guru, bagaimana memfasilitasi proses pembelajaran tersebut. Materi mengenai prisma yang diajarkan di kelas 6 tingkat sekolah dasar yaitu contoh penerapan prisma dalam kehidupan sehari-hari, pengertian prisma, sifat-sifat prisma, luas prisma, dan volume prisma. Berikut ini merupakan beberapa contoh penerapan prisma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada kemasan coklat Toblerone, contoh prisma segitiga. Pada kemasan coklat Beng Beng merupakan contoh prisma segi empat, dan pada box folder merupakan contoh prisma trapesium. Adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah bidang berhadapan yang sama dan sebangun dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk lain yang sejajar. Prisma diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alas maupun bidang atasnya. Misalnya prisma segitiga, karena alas dan atasnya berbentuk segitiga. Sebuah prisma memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
memiliki sisi alas dan tutup yang kongruen dan sejajar, memiliki sisi yang berbentuk persegi banyak dan sisi lainnya berbentuk jajar genjang atau persegi panjang yang tegak lurus terhadap bidang alas atau bidang tutupnya. Sifat-sifat prisma. Sifat-sifat prisma tegak segitiga. Yang pertama, memiliki 2 sisi berbentuk segitiga dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, memiliki 9 rusuk. Yang ketiga, memiliki 6 titik sudut. Sifat-sifat prisma segi empat. Memiliki sisi atau bidang alas dan sisi atau bidang atas berupa segi empat yang kongruen, atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segi empat. Yang kedua, memiliki 6 sisi atau 2 sisi berupa sisi atas dan sisi alas. 4 sisi lainnya merupakan sisi tegak yang semuanya berbentuk segi empat. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk. Yang keempat, memiliki 8 titik sudut. Sifat-sifat prisma segi lima. Yang pertama, memiliki sisi atau bidang alas dan sisi atau bidang atas berupa segi lima yang kongruen, atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segi lima. Yang kedua, memiliki 7 sisi atau 2 sisi berupa sisi atas dan sisi alas. 5 sisi lainnya merupakan sisi tegak yang semuanya berbentuk segi empat. Yang ketiga, memiliki 15 rusuk. Yang keempat, memiliki 10 titik sudut. Sifat-sifat prisma segi enam. Yang pertama, memiliki sisi atau bidang alas dan sisi atau bidang atas berupa segi 6 yang kongruen, atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segi lima. Yang kedua, memiliki 8 sisi atau 2 sisi berupa sisi alas dan sisi atas. 6 sisi lainnya merupakan sisi tegak yang semuanya berbentuk segi empat. Yang ketiga, memiliki 18 rusuk. Yang keempat, memiliki 12 titik sudut. Sifat-sifat prisma segi tujuh. Yang pertama, memiliki sisi atau bidang alas dan sisi atau bidang atas berupa segi 6 yang kongruen, atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segi tujuh. Yang kedua, memiliki 9 sisi atau 2 sisi berupa sisi atas dan sisi alas. 7 sisi lainnya merupakan sisi tegak yang semuanya berbentuk segi empat. Yang ketiga, memiliki 21 rusuk. Yang keempat, memiliki 14 titik sudut. Sifat-sifat prisma segi delapan. Yang pertama, memiliki sisi atau bidang alas dan sisi atau bidang atas berupa segi 6 yang kongruen, atau 2 alas tersebut juga merupakan sisi prisma segi delapan. Yang kedua, memiliki 10 sisi atau 2 sisi berupa sisi atas dan sisi alas. 8 sisi lainnya merupakan sisi tegak yang semuanya berbentuk segi empat. Yang ketiga, memiliki 24 rusuk. Yang keempat, memiliki 16 titik sudut. Selanjutnya, untuk luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas prisma dikali tinggi. Lalu, untuk mencari volume prisma, rumusnya adalah luas alas prisma dikali tinggi. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas tentang konsep bangun ruang yang bernama prisma segitiga. Nah, kayak apa sih bentuknya? Kurang lebih bentuk prisma segitiga itu adalah seperti ini. Oke, bisa kita lihat bahwa prisma segitiga ini memiliki 6 buah titik sudut, 9 buah rusuk, dan 5 buah sisi. Nah, yang menjadi ciri khas dari prisma segitiga adalah bahwa atap ataupun alasnya bentuknya sama persis. Nah, karena di sini alasnya itu berbentuk segitiga, maka bangun ruangnya disebut prisma segitiga. Gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui juga istilah tinggi prisma. Tinggi prisma itu garis yang menghubungkan antara alas sama tutupnya. Jadi
Jadi kalau di gambar ini bisa dilihat garis DA itu tinggi prisma, atau BE atau CF itu tinggi prisma semua. Itu bisa dimengerti ya. Lanjut lagi ke jaring-jaring prisma segitiga. Ini Pak Beni gambarkan beberapa jaring-jaringnya. Sebenarnya masih ada lagi sih gambar yang lain. Kalian bisa temukan sendiri bentuknya, tapi kurang lebih seperti ini jaring-jaringnya. Lanjut lagi ke inti dari video ini adalah volume dan luas permukaan dari prisma segitiga. Oke, kita mulai dari volume prisma segitiga. Volume dari prisma segitiga itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, luas alasnya kan berbentuk segitiga, berarti luas dari segitiga sama dengan alas segitiga dikali tinggi segitiga dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Gitu. Lihat dulu aja, nanti kita terapkan di contoh soal biar lebih paham ya. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan dulu. Rumus luas permukaannya cukup ribet, tapi mudah-mudahan bisa dipelajari ya. Begini, rumus luas permukaan adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prismanya. Jadi karena luas alasnya segitiga, berarti 2 kali alas kali tinggi dibagi 2. Nah, itu kan kita bisa coret nih 2 sama 2-nya. Jadi nanti rumusnya menjadi alas kali tinggi segitiganya ditambah keliling alasnya dikali tinggi prisma. Gitu. Bisa dipahami ya? Bisa di pause dulu aja di sini sampai sini, kalian pahami dulu baik-baik sebelum kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Ini dia. Tentukan volume dan luas permukaan prisma segitiga berikut. Oke, bisa gambarnya seperti ini. Ada ukurannya semuanya juga. Langsung aja kita jawab. Volume. Volume kan rumusnya alas segitiga kali tingginya dibagi 2 dikali tinggi prisma. Nah, sekarang di sana ada, kita perhatikan segitiga alasnya nih. Nah, yang menjadi alasnya mana? Ada yang tahu? Ini dia caranya. Perhatikan tanda siku berikut. Ini tanda sikunya. Nah, alas kali tingginya itu adalah garis yang mengenai si tanda siku ini. Tanda siku ini kan kenanya di garis yang 6 cm sama 8 cm kan, bukan yang 10 kan. Yang 10 kan nggak kena siku. Berarti nanti yang kita masukkan 6 dikali 8 baru dibagi 2, terus dikali dengan tinggi prismanya kan 12, nanti dikali 12. Nah, kalau kalian hitung hasilnya adalah 288 cm pangkat 3. Lagi-lagi Pak Beni ingetin, kalau volume selalu pangkat 3. Gitu. Paham ya? Lanjut lagi ke luas permukaannya. Luas permukaan tadi kan alas segitiga kali tinggi segitiga ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, bisa lihat deh, alas sama tinggi segitiganya masih pakai yang tadi. Berarti yang ada sikunya ya 6 dan 8. 6 dikali 8 ditambah keliling alas, berarti kan keliling segitiganya. Keliling itu kita jumlahin semua sisinya. Berarti 6 ditambah 8 ditambah 10 baru dikali dengan tinggi prisma, yaitu 12 cm. Lanjut, 6 kali 8 48 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 itu 24 dikali 12. Ingat karena ada perkalian kita kalikan dulu ya. Berarti 48 ditambah 24 kali 12 adalah 288. Lanjut, kita tambahin 288 ditambah 48 sama dengan 336 cm pangkat 2. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang prisma segitiga. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Kalau misalnya kecepatan, kalian bisa putar ulang video ini. Dan jangan lupa tolong klik subscribe dan like. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain agar informasi ini bisa lebih bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Terima kasih sudah menonton. Ciao. Perhatian soal.
Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 24 cm. Jika lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Jadi berikut ini penyelesaiannya. Yang pertama, kita cari panjang persegi panjang dengan menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, atau L sama dengan P kali L. Setelah itu kita masukkan jumlah luas dan lebar ke dalam rumus sehingga menjadi 24 cm persegi sama dengan P kali 4 cm. Kita hitung jumlah P, yaitu dengan cara 24 cm persegi dibagi 4 cm persegi, sehingga akan memperoleh panjangnya 6 cm. Langkah kedua, kita hitung keliling atas menggunakan rumus 2 kali P tambah L. Setelah itu kita masukkan angka ke dalam rumus. Keliling alas sama dengan 2 kali 6 cm tambah 4 cm dan memperoleh hasil 20 cm. Setelah itu, langkah ketiga, kita cari luas permukaan prisma persegi panjang dengan rumus luas sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Mari kita masukkan angka yang sudah kita dapat ke dalam rumus. Luas sama dengan 2 kali 24 cm persegi tambah 20 cm kali 10 cm sama dengan 48 cm persegi tambah 200 cm persegi, sehingga memperoleh hasil akhir 248 cm persegi sebagai luas permukaan prisma persegi panjang. Nah, kita akan mencoba latihan soal berikut untuk mencari volume prisma segitiga. Mari kita simak latihan soal berikut ini. Jika diketahui luas alas sebuah prisma segitiga 24 cm persegi dan tinggi prisma tersebut 8 cm, hitunglah prisma segitiga tersebut. Kita sudah mengetahui luas alas 24 cm persegi dan tinggi prisma 8 cm persegi. Lalu gunakan V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Masukkan angka yang sudah diketahui ke dalam rumus volume prisma, yaitu V sama dengan 24 cm persegi kali 8 cm sama dengan 192 cm kubik. Jadi volume prisma segitiga adalah 192 cm kubik. Ini adalah daftar referensi yang kelompok kami gunakan. Ini adalah bukti wawancara melalui chat WhatsApp bersama Miss Miftah. Kemudian ini adalah lanjutan wawancara melalui chat WhatsApp bersama Miss Miftah.